Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sesi podcast 180 Degrees kali ini yang dilakukan di Manufacturing Digital Hub di area Expo Manufacturing Indonesia G-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judulnya ini cukup panjang ya, Deep Learning Technology in Machine Vision oleh Bapak William, betul? Oh sorry, Bapak Matthew, karena ini aku tulisannya kecil banget. Sebagai account eksekutif PT Global Sahabat Otomasi, betul ya Pak ya? Oke, nah untuk selanjutnya aku serahkan ke Pak Matthew langsung untuk presentasinya, silakan. Oke, selamat siang. Perkenalkan diri, saya Matthew Setiadi selaku account eksekutif dari PT Global Sahabat Otomasi. Kita specialize di bidang automation dan machine vision dan engineering services. Nah, mungkin aku sekarang di podcast kali ini aku ingin bercerita sedikit tentang deep learning technology in machine vision. Oke, mungkin sedikit gambaran ya. Kita memegang brand Hikrobot. Kita adalah national distributor dari brand Hikrobot. Mungkin kalau Pak Haji tahu, Hikrobot itu adalah suatu subs dari Hikvision. Hikvision itu merupakan CCTV, iya. Oh, oke. Jadi Hikvision itu kalau sekarang kan kita udah kenal ya CCTV yang nomor satu lah di Indonesia gitu ya. Nah kita subsnya dari Hikvision, begitu. Nah kalau kita biasa main di area mesin vision Pak, mesin vision dan LMR seperti itu. Nah mungkin aku lanjut sedikit. Nah kita berpusat itu di Hangzhou di China. Kita juga punya 2 R&D center, yaitu ada di Xi'an dan di Hangzhou. Kita juga memiliki karyawan lebih dari 2.000 Pak. Jadi kalau untuk ada updatean terbaru ataupun ada produk terbaru, kita tiap tahunnya selalu update Pak. Nah bahkan di tahun ini juga kita launching produk baru. Oke. Gitu, jadi nggak usah khawatir lah kalau misalkan nanti ke depannya kan teknologi makin berkembang pesat. Nah kita akan terus update. Bahkan tiap bulannya kita juga dapat updatean dari prinsipal kita Hikrobot. Jadi apapun itu, updatean rata-rata sih updateannya firmware. Jadi firmware kita injeksikan ke dalam kamera kita, nanti setelah itu baru bisa di-develop lagi. Nah harganya nggak usah khawatir, harganya tetap sama. Biasa kan kalau ada upgradean terbaru, suka ini ya. Suka keder nih. Iya. Updatean berarti, invest. Iya. Kalau ini udah nggak usah invest lagi kalau udah ada updatean terbaru. Nah kita mulai mesin vision itu di tahun 2014 Pak. 2014 kita mulai develop area scan kamera, kemudian dan juga the first latent mobile robot di Hikrobot sendiri. Dan sampai kepada tahun 2022 kita build Hikrobot branch-nya di Korea. Dan juga sudah mencapai 50.000 market share daripada AMR-nya. Kalau untuk industrial kamera sendiri atau kamera mesin visionnya kita udah lebih dari 1 juta market share, kurang lebih seperti itu. Nah ini kita punya 3 cabang besar tersebar di Eropa, yaitu di Belanda, kemudian di Singapura dan juga di Korea. Infonya sih di tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada di Indonesia. Karena kita sekarang Global Sahabat Otomasi itu nasional distributornya. Nasional distributor. Iya. Nah kita juga punya intelligent manufacturing atau intelligent factory, dilengkapi dengan berbagai sertifikasi 45.001 dan lain sebagainya. Kita juga ada beberapa award dari EVOY salah satu contohnya, dan dari Inspect 2019 Award. Dan biasanya kita juga melakukan berbagai event seperti exhibition seperti saat ini sekarang, touring ataupun training secara online maupun offline. Nah ini beberapa partner kita, mulai dari otomotif ada Toyota, Honda dan lain sebagainya. Kemudian ada Superdry, pasti tahu dong kalau Superdry. Terus ada JDID juga. Nah mungkin aku ingin cerita sedikit nih bisnis layout kita. Jadi bisnis layout kita itu ada 2. Yaitu pertama mesin vision, kemudian yang kedua AMR atau AGV dikenalnya. Nah mungkin kalau untuk podcast kali ini aku lebih bicara kepada mesin vision ya Pak. Jadi kalau nanti ada pengen nanya-nanya tentang AMR nanti boleh langsung aja. Boleh, oke.
Nah, kita kalau market industri sendiri kita hampir semua industri sih bisa di-develop atau diimplementasi, mulai dari farmasi hingga ke web service atau printing, seperti itu. Nah, kalau mesin vision sendiri, kalau dari HIK Robot itu kita bagi 3, Pak. Jadi yang pertama ada 2D vision, yang kedua ada Smart and ID, yang ketiga ada 3D vision. 2D vision itu lebih kepada industrial kamera, Pak. Ada area scan, kemudian juga ada line scan. Nah, hebatnya kita, itu kita untuk megapikselnya sendiri dari 0,3 yang terendah sampai 600 megapiksel, Pak. Jadi kalau misalkan di di TV ataupun di layar tancap itu kan megapikselnya juga tinggi. Nah, kita lebih tinggi lagi, 600 megapiksel. Kalau yang untuk smart kameranya atau smart NID itu ada di 20 megapiksel paling tinggi. Nah, mungkin aku sedikit overview gimana sih mesin vision itu dilengkapi ya. Jadi kalau ini dia 2D vision yang tadi aku bilang ada area scan, yang tertampil di sini adalah area scan. Yang nanti mesti ada lengkapinya, ada lensa, ada lighting, ada controller dan softwarenya, kemudian ada mouse keyboard, bisa dihubungkan ke monitor dan PLC. Dan nanti PLC ini biasa berlaku untuk rejector atau interlock mesin seperti itu, Pak. Nah, berbeda dengan smart camera atau smart NID tadi. Kalau smart camera ini udah all in one product. Jadi lensa sama lightingnya itu udah jadi satu di dalam kamera. Plus softwarenya juga. Jadi nanti dari smart camera tinggal dihubungkan aja ke all-in-one PC atau di sini panel touch PC ataupun controllernya nanti dihubungkan langsung ke PLC. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terbarunya itu ada SC6000 di tahun ini. Jadi ini SC6000 produk terbaru kita. Ini udah nggak perlu pakai yang PC seperti tadi, Pak. Langsung aja colok ke monitor, running, selesai. Jadi ini tinggal nanti dikoneksi ke lighting, tambahan lighting eksternal, lensanya juga udah include di dalamnya. Kemudian ntar mau colok ke komputer bisa, langsung ke monitor juga nggak masalah. Karena di sini dia chipsetnya built-in dan prosesornya juga built-in di dalamnya. Sebenarnya semua kamera, semua brand kamera rata-rata sama sih, Pak. Dalamnya pasti isinya Sony, ya kan, Sony CMOS sensor lah sebutannya kalau di kita. Gitu. Nah, mungkin aku lebih masuk ke deep learning ya. Wah, jadi ini aku ingin share sedikit tentang deep learning. Mungkin Pak Haji udah kenal lah ya ini tentang deep learning ini udah lumayan udah pernah dengar belum, Pak? Baru ini deep learning sampai berarti belajar lebih dalam lagi kan ini? Iya, ini seperti AI, Pak. Oke. Jadi kan AI memang ada machine learning, ada deep learning. Nah, kalau deep learning itu kan subs dari machine learning ya. Jadi kalau deep learning sendiri kan dia merupakan neural networks yang ada beberapa layer tersebut nanti kita gabungkan jadi satu, menghasilkan sebuah output. Jadi mungkin kalau gambaran gampangnya, misalkan kita bayi nih, pas masih bayi, kita ngelihat kucing, ada beberapa kucing, jenis kucing, ada anjing, ada sapi. Nah, kita kan diajarin tuh pas awal, oh ini kucing loh, oh ini anjing. Nah, nanti kita kumpulin, kita sampel, istilah kita sampling, kita ngeliat-liat lagi makin tahun sampai sekarang, sampai umur saya 27, kita udah menganalisa, oh kalau ada yang lewat kucing lagi lompat, mau lagi lari-lari, mau itu kucing Anggora lah, mau itu kucing nggak ada buntutnya, kita udah bisa tahu itu kucing. Nah, sama juga dengan deep learning. Deep learning kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kita inject sampel, kita ambil sampel dari kamera tersebut, banyak sekali sampel, sampai nanti si kamera itu belajar sendiri, Pak. Oh ini nanti ini gambar kucing. Nah, kalau misalkan di industri rata-rata kita pakai di defect inspection. Jadi defect inspection kecacatan dari suatu produk. Jadi kita injeksi terus sampel, semua sampel bisa ribuan sampel. Pada akhirnya in the future gitu ya, kalau misalkan ada defect lain, kamera ini udah bisa nganalisa sendiri. Jadi sistemnya lebih enak kalau misalkan deep learning itu. Nah, contohnya kayak gini, Pak. Ini kan ada tulisan warning. Warning di sini kan buram. Kalau misalkan kita pakai mesin vision biasa, kita pakai traditional machine learning, dia nggak bisa kebaca, Pak, kata-kata warning.
dia akan sulit terbaca untuk warningnya. Nah kita pakai deep learning Pak. Jadi kita trace satu-satu, oh ini huruf W, ini huruf A, ini huruf G. Nah nanti kita sampling terus ribuan kali sampai pada akhirnya oke, ini kata-kata warning, mau dia buram, mau dia kayak gimana, reflections dan lain sebagainya. Kita juga dapat ini ya, competition yang robust reading, menang the world best performance dari segi OCR teknologinya. Nah ini perbedaan dari tradisional sama deep learning untuk workflow-nya Pak. Jadi untuk kalau misalkan inputnya itu adalah misalkan kita ngelihat kucing. Kita kalau di tradisional kita harus ada engineering yang kuat kan Pak. Jadi kita harus nge-trace satu-satu, kita tracking segala macam, baru kita klasifikasi, baru menghasilkan output. Tapi enggak dengan deep learning. Dia feature-nya ada feature learning dan langsung klasifikasi. Jadi kita hanya ambil inputnya aja nih, kita inputnya mungkin lebih banyak ya dibanding yang tradisional. Kita inputnya atau sampelnya kita lebih banyak, kumpulin semua data, dijadikan satu di deep learning yang udah ada algoritmanya. Nanti secara fast, secara singkat, nanti dia langsung mengeluarkan output. Seperti itu. Nah ini contohnya lagi Pak. Contoh ini kan ada orang pakai kacamata kayak saya nih. Nah itu inputnya ada dua, satu pakai kacamata, satu nggak pakai kacamata. Nah ini yang di atas ini untuk yang tradisional atau yang klasik, kita tracing kan. Oke, kita ada edge detection dulu, baru ke glass presence ada atau nggak ada. Berbeda dengan ini Pak, ini udah gambar orang aja, kita ambil nih sampling. Jadi di sini itu adalah semua sampling Pak. Semua sampling kita kumpulin jadi satu, orang pakai kacamata banyak, kita kumpulin aja. Kalau yang atas kan klasik kita perlu ngerti ya, caranya kotakinnya gimana nih, cara untuk klasifikasinya gimana nih. Tapi kalau ini orang kayak saya pun, saya base-nya emang bukan elektro, bukan dari bidang mesin vision dulunya. Cuman ketika saya belajar deep learning di mesin vision, itu mudah Pak, jadi ini tinggal gini aja. Jadi untuk orang-orang mungkin yang masih awam tentang mesin vision, belajar tentang deep learning akan jauh lebih mudah gitu. Jadi lebih enak ke depannya kalau misalkan untuk ada di industri ada yang mau develop, mungkin ada misalkan orangnya yang develop ini udah keluar gitu atau gimana, itu untuk penggantian orang barunya jadi nggak masalah Pak. Nah ini perbedaannya lagi deep learning dengan tradisional. Seperti aku sebutin tadi Pak, yang deep learning ini hampir nggak ada experience, nggak perlu ada experience atau knowledge terkait deep learning atau mesin vision itu. Dibanding kalau tradisional kita harus rely on expert. Kemudian udah automatic learning, kalau misalkan yang tradisional kita mesti pakai manual. Cuman bedanya lagi, semakin banyak sampel yang kita injeksikan, semakin banyak sampel yang kita kasih ke komputer itu atau ke mesin vision itu, performance akan jauh lebih meningkat dibanding tradisional. Kalau tradisional itu kan mau sebanyak apapun sampel tetap stagnan, performance-nya gitu-gitu aja. Tapi kalau deep learning akan terus berkembang. Jadi menurutku kalau untuk deep learning ini bagus untuk di area mesin vision atau mungkin inspeksi dan lain sebagainya. Nah, deep learning kalau di Hiki Robot itu kita dibagi jadi tujuh segmen, tapi 4 yang umum Pak. Hickman segmentation, karakter training, klasifikasi dan deteksi. Nah, mungkin langsung aja aku cerita dikit. Kalau segmentation defect itu kurang lebih seperti ini Pak. Jadi ada crack di bagian ini handphone Pak, handphone kita ada crack. Kita deteksi ini pakai kamera kita deep learning. Kalau di sini kan kita lihat nih sampel number ada 300 lebih. Errornya cuma 99,7. Semakin banyak sampel seperti 845 dia naik dari 9973 jadi 9976 dan gitu seterusnya. Nah, kemudian ini untuk OCR atau kita kenalnya sebagai expired date atau production date atau angka-angka lainnya. Nah, ini biasanya di elektronik. Kalau elektronik kan dia kalau dilihat sampel yang paling kiri atas itu kan dia agak gelap tuh. Jadi kalau misalnya kita kena cahaya agak mantul, susah. Tapi kalau pakai deep learning bisa. Jadi kita training sampel 440 aja di 99%.
Gimana kalau kita training lebih banyak lagi di 1000 bahkan 2000 akan jauh lebih banyak. Kemudian ini di sosis. Nah, kalau klasifikasi rata-rata mungkin seperti produk-produk kayak rokok, ban, terus kemudian ada parcel, kan itu butuh klasifikasi untuk sortir. Jadi ini fungsinya kalau klasifikasi itu biasa untuk sortir, Pak. Misalkan bannya ada banyak nih, banyak jenis kan ya, Pak. Jadi kalau pakai tradisional akan repot dia untuk tracing manual. Nah, kalau misalkan pakai deep learning kita udah klasifikasi aja pakai gambar. Gambar kita taruh, muncul deh nanti ini produk A, produk tipe B, C, ntar ke kanan, ke kiri, ke zona A, zona B, zona C dan lain sebagainya. Nah, kalau object detection ini rata-rata dipakai di mungkin kayak brand-brand kayak mungkin makanan seperti ini ya, kayak misalkan atau pop mie sedap dan lain sebagainya. Nah, ini dia kan ada garpu nih, Pak, dia mau deteksi ada garpu apa enggak nih, Pak. Kalau misalkan ada dinyatakan oke, nggak ada kita nggak bisa makan gitu kan. Nah, ini kita pakai namanya deep learning detection. Jadi kalau misalnya pakai tradisional biasa itu kalau garpunya agak menclok sedikit atau agak kebalik itu kita nggak bisa deteksi, Pak, akan susah lagi nge-tracing lagi. Nah, kalau pakai deep learning ya udah kita ambil sampel aja sebanyak mungkin, mau dia kebalik atau bagaimanapun kita masih bisa deteksi. Nah, kita ini ngambil sekitar 2.500 sampel, correction rate-nya 99,96%. Cukup tinggi sih, Pak, kalau misalkan untuk di bidang industri. Nah, paling itu saja sih, Pak, untuk terkait deep learning dan machine vision dari Hikrobot. Oke. Nah, kalau yang saya ingin tanyakan ya, kalau di deep learning ini kan menggunakan produknya dari tadi grupnya adalah Hikvision yang tadi ini adalah subnya dari Hikvision. Nah, kalau dari deep learningnya sendiri itu ketika tadi ada defect, terus ada cacat warna juga dia bisa langsung, atau ada perubahan anomali gitu, apakah dia langsung mendeteksi bahwa oh ini ada semacamnya tadi ada defect, ada apapun itu, apakah akan semacam itu juga? Iya, Pak, cuman balik lagi kalau misalkan ke warna, aku nggak saranin untuk dari deep learning ke machine vision. Karena kalau warna memang ada mainan sendiri, mungkin kayak seperti spektrum, saya lupa ada spektrum analisis ya. Iya, nah itu ada ranahnya sendiri kalau misalkan untuk warna. Kalau warna kita bisa inspeksi, cuman nggak bisa seaktual atau seakurasi dari spektrum. Jadi karena kita kan main by image, seperti mata lah, kalau kita mata kita melihat misalkan abu-abu tua dan abu-abu muda masih bisa kan. Nah, machine vision juga sama, Pak. Jadi kalau machine vision itu ibaratnya kita ngelihat apa nih, sesuatu benda yang kalau misalkan kita lihat kita bisa klasifikasiin, kita bisa mencari perbedaannya, di kamera pun pasti bisa. Jadi gitu. Jadi dia lihatnya dari by vision langsung ya, cuman tidak bisa kalau dibilang untuk mengklarifikasikan bahwa itu untuk warna khususnya memang dia memang tidak akan seakurat itu biasanya. Iya. Karena kan di warna dia ada bermain delta L, delta dan lain sebagainya. Nah, angka-angkanya itu kita nggak bisa dapetin. Yang bisa dapetin itu di spektrum. Di spektrum analisis itu kita bisa dapetin. Kalau dari vision hanya melihat ini beda warna ini dan ini. Karena kan biasa ada perbedaan, misalkan contoh di produksi cat itu warna merah yang satu dengan merah yang lainnya itu kalau kita lihat dari mata sama. Tapi kalau kita analisa pakai spektrum pasti ada beta delta-nya. Iya. Kalau itu kita nggak bisa. Nah, yang kedua gini, kalau misalnya saya ada keinginan melakukan pemasangan Hikrobot ini, terus kemudian saya ingin dengan fitur yang ada dulu deh, yang standar paling minim lah ya, itu kira-kira saya menghabiskan budget berapa, terus kemudian berapa proses yang harus saya siapkan waktunya, misalnya untuk mulai dari tahapan awal sampai dengan nanti untuk implementasi itu butuh berapa lama sih sebenarnya itu ya? Kalau misalkan untuk mungkin harga terendahnya ya, jadi kalau kita sih cukup murah di cuma 8 jutaan aja, Pak. Jadi itu untuk seri yang barcode.
Itu murah Pak, bisa dipakai di mana aja. Rata-rata kita sudah muncul juga lagi pakai untuk seri barcode yang 8 jutaan. Cuman untuk sistemnya nanti ada tambahan biaya lagi. Itu kan jadi kalau kameranya saja mulai dari 8 jutaan. Dari kameranya aja kurang lebih Iya. segitu ya range-nya. Nah, Range-nya. dan untuk aplikasinya sendiri apakah nanti bisa apa? Tadi kan saya bilang ada standarnya, misalnya saya minimnya harus segini. Cuman tiba-tiba seiring waktu berjalan ternyata saya butuh fitur A, B, C, D gitu. Apakah itu bisa ditambahkan juga dengan mengikuti atau harga terpisah, atau nanti ada implementasi atau apa namanya, syarat dan kondisi Syarat ya. tertentu? Nah itu nanti balik lagi, ntar kita analisa lagi apakah itu perlu atau enggak. Jadi kalau misalkan di smart camera kita sebenarnya toolsnya itu kita nggak pecah-pecah Pak. Jadi kita ada kurang lebih 20-an tools. Misalkan contoh ada OCR, dia misalkan nanti OCR kan baca expired date. Ntar dia mau nambah, gue mau dong baca barcode. Oh nggak masalah, nggak ada tambahan biaya. Kita baca barcode, baca defect. Nah kalau baca defect itu perlu kita concern, defectnya seperti apa, toleransinya seberapa. Nah itu nanti kita concern ke dalam budget. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ketika dia masih masuk di apa area itu, berarti memang fitur tambahannya itu udah nggak ada biaya ibaratnya gitu atau Iya, gimana? udah nggak ada biaya. Cuman Ya tergantung, itu balik lagi. Nanti kita concern lagi ingin tambahannya ada apa aja. oke. Gitu. Nah, kalau dari kegiatan dari pemasangan nih, pernah nggak ada suatu kejadian ya? Mungkin dari tim di lapangan ketika masang itu kok ada tantangan, misalnya mungkin tempatnya yang susah atau posisinya yang di atas atau gimana, itu pernah ada kejadian seperti itu udah gak? Dan apa sih cara nanggulanginya, ada solusinya tuh bagaimana? Biasa lumayan sih Pak, kadang namanya kita pertama kali kita trial pasti akan jauh berbeda dengan kita yang implement kan. Nah, kalau trial awal oke, ini bisa segala macam. Memang kedepannya emang pasti bisa, cuman pasti ada tantangan mungkin kan kalau mesin running itu kan pasti berbeda ya Pak dengan proses trial. Nah itu tantangannya kurang lebih di situ. Kemudian dengan cara kita menanggulanginya ya, pertama ya kita analisa dulu nih, apakah ini tantangannya minor kah atau mayor kah, ataukah mungkin perlu tambahan engineering atau dan lain sebagainya. Oke, nanti misalkan ada tambahan engineering ya kita turun, dan kita nggak pungut biaya. Jadi biaya yang kita udah kasih di awal ketika ada tantangan di lapangan itu nggak jadi problem kalau misalkan ada tambahannya. Oke. Gitu, jadi kita nggak ada tambahan kayak gitu. Nah, gini Pak Matthew, kalau misalnya ada end user kita nanti, misalnya ketika melihat ini kan nanti akan tampil di YouTube nih. Nah, ketika nanti ada pertanyaan atau apa nanti atau pertanyaan terkait deep learning ini di Hik Robot ini, si end user ini harus menghubungi kemana ini nantinya? Boleh diinformasikan nanti untuk ke pengguna netizen biasanya, atau biasanya kalau bahasa netizen ya sekarang, atau apa ya namanya, end usernya boleh diinformasikan kemana? Mungkin kalau untuk ada inquiry terkait misalkan mesin vision atau barcode reader, sistem integrasi dan lain sebagainya, mungkin bisa hubungi saya Matthew ya. Mungkin aku nomor HP aja atau boleh, silakan. Kalau nomor HP aku di 08 19 32 90 7878 itu paling sih. Atau bisa juga ke email ke hikrobotics.com. Hikrobotics.com. Iya. Apa? Hikrobotics.com aja. Oh, hikrobotics.com. Iya, nanti di bagian situ ada pengisian, atau bisa email ke hikrobotics.com. Itu juga bisa. Jadi nanti dari sana, biasa kalau untuk inquiry ke Indonesia, nanti pasti datangnya ke kita, ke Global Sahabat. Oh, ke Global Sahabat langsung ya? Oke. Nah, terakhir nih Pak Matthew sebelum kita closingnya, mungkin apa pesan dan kesan untuk Pak Matthew, terus kemudian dari Global Sahabat terkait untuk manufacturing Indonesia event kali ini, dan di dunia manufacture, dan untuk kedepannya seperti apa? Mungkin boleh ditambahkan untuk sebagai closing statementnya. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Untuk manufacturing di Indonesia 2023 ini cukup memuaskan Pak.
Walaupun ini masih di 2 hari ya, banyak orang berdatangan, kita kenalan banyak orang, kita lebih kenal orang baru, sekitar booth sebelah atau perusahaan-perusahaan lain, itu cukup membantu buat kita juga sih dan kedepannya. Dan ditambah kalau untuk di manufacturing ini kita nggak tahu ya kedepannya tuh akan jadi seperti apa. Kedepannya kan akan bertumbuh terus teknologi, mau itu deep learning, AI, bertumbuh-tumbuh terus, dan kita juga nggak tahu nih nanti kedepannya apakah masih ada orang lagi atau enggak, segala macam automation. Yang mungkin yang perlu kita tekanin, yang perlu aku tekanin ya, kita semakin bertumbuhnya teknologi, kita juga nggak boleh lamban, kita juga harus mengikuti teknologi. Dan kita nggak boleh kalah dengan AI. Oke, thank you. Terima kasih Pak Matthew untuk paparannya hari ini. Terima kasih untuk PT Global Sahabat Otomasi untuk deep learningnya ya. Jadi kita ada tambahan pengetahuan lah untuk para penonton, kemudian ya saya bilang sih netizen kembali lah ya, untuk nanti menambah wawasan ilmu gitu ya. Oke, kita akan ketemu siapa dengan narasumber berikutnya di acara Manufacturing Indonesia DG Expo Kemayoran kali ini. Kita tunggu berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.